Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat Afandi dengan NIM 2324 10 10 30 23 dari Kecerdasan Buatan kelas B. Di sini saya akan membacakan proposal saya dengan judul Prediksi Stok Otomatis dengan Metode Deep Learning dan Machine Learning untuk optimalisasi pengeluaran pada bisnis retail. Baik, yang pertama bab 1 ada pendahuluan. Pada pendahuluan ada latar belakang. Untuk latar belakang dari proposal saya yaitu pengelolaan stok yang efektif adalah tantangan utama dalam bisnis retail. Ketersediaan barang yang tepat waktu mempengaruhi kelancaran operasional, kepuasan pelanggan, dan juga profitabilitas. Dua masalah utama dalam pengelolaan stok adalah overstock yang meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko barang tidak terjual. Yang kedua adalah understock yang mengakibatkan hilangnya peluang penjualan dan menurunnya loyalitas pelanggan. Banyaknya bisnis retail yang masih menggunakan metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing untuk memprediksi stok. Namun, metode ini seringkali tidak memadai untuk menangani variabel dinamis seperti perubahan tren pasar dan perilaku konsumen. Kemajuan kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut AI menawarkan solusi lebih efektif dengan teknik machine learning dan deep learning yang memungkinkan prediksi stok lebih akurat. Bisnis retail yang menerapkan AI dalam pengelolaan stok lebih terbukti mengurangi biaya penyimpanan hingga 15% dan meningkatkan efisiensi inventaris sebanyak 20% menurut Jones et al. Pada tahun 2020. AI dapat menjadi solusi optimal untuk pengelolaan stok yang lebih efisien dan pengurangan pengeluaran. Yang berikutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan kecerdasan buatan atau AI dapat mengoptimalkan pengelolaan stok dan mengurangi pengeluaran dalam bisnis retail. Yang berikutnya, bagaimana AI dapat mengurangi pengeluaran bisnis retail akibat overstock dan understock. Yang berikutnya, seberapa akurat teknik machine learning dan deep learning dalam memprediksi kebutuhan stok bisnis retail. Yang berikutnya, tujuan penelitian. Di sini ada 3 tujuan penelitian saya. Yang pertama, menerapkan kecerdasan buatan atau AI dalam membantu pengelolaan stok barang secara efektif pada bisnis retail. Yang kedua, mengidentifikasi peran AI dalam mengurangi pengeluaran akibat overstock dan understock melalui prediksi stok yang lebih akurat. Yang berikutnya, menganalisis efektivitas metode AI seperti machine learning dan deep learning dalam meningkatkan akurasi prediksi kebutuhan stok. Yang berikutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, mengembangkan metode prediksi stok otomatis yang lebih akurat menggunakan teknik AI. Yang kedua, membantu manajer inventaris dalam pengambilan keputusan yang berbasis data untuk pengelolaan stok dan pengeluaran. Yang terakhir, mendorong pengembangan lebih lanjut dalam penerapan AI pada bisnis retail, khususnya dalam otomasi stok dan manajemen rantai pasokan. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pengelolaan stok dalam bisnis retail. Pengelolaan stok yang baik adalah kunci keberhasilan pada bisnis retail. Masalah overstock dan understock berdampak buruk pada operasional, mengakibatkan peningkatan pengeluaran dan menurunnya kepuasan pelanggan. Pengelolaan stok yang efisien memastikan keseimbangan antara permintaan dan pemasokan barang. Yang berikutnya, metode tradisional dalam manajemen stok. Metode prediksi tradisional seperti moving average dan exponential smoothing memiliki keterbatasan dalam menangani perubahan cepat di pasar. Hal ini sering menyebabkan prediksi yang kurang akurat dan keputusan yang suboptimal. Yang berikutnya, penerapan AI dalam manajemen stok. AI menawarkan solusi yang lebih akurat dengan menggunakan machine learning dan deep learning untuk menganalisis data besar seperti data historis, tren pasar, dan faktor eksternal lainnya. Implementasi AI memungkinkan pengurangan overstock dan understock, serta peningkatan efisiensi operasional. Yang berikutnya, tantangan implementasi AI di bisnis retail. Meskipun AI memiliki banyak manfaat, tantangan seperti biaya investasi dan integrasi sistem harus diatasi. Namun,
Dengan persiapan yang tepat, penerapan AI dapat memberikan solusi jangka panjang yang menguntungkan. Yang berikutnya adalah landasan teori. Metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Just in Time atau JIT banyak digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan stok. Tetapi AI dan teknik machine learning seperti Random Forest dan LSTM Network menawarkan prediksi yang lebih responsif terhadap perubahan pasar dan juga membantu mengurangi biaya dan resiko stok. Yang berikutnya, landasan teori yang berikutnya yaitu pengelolaan stok yang tidak efektif seperti kelebihan stok atau overstock dan kekurangan stok atau yang biasa saya sebut understock dapat menyebabkan peningkatan biaya operasional serta hilangnya kesempatan penjualan. Oleh karena itu, metode manajemen stok yang umum digunakan seperti Economic Order Quantity atau EOQ dan Just in Time atau JIT sangat membantu. EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah optimal barang yang dibeli dengan biaya minimum. Keterangan ini dipaparkan oleh Jacobs dan Chase pada tahun 2014. Sedangkan JIT menurut Pangestu Subagio pada tahun 2000, JIT sendiri adalah sistem produksi yang hanya memproduksi atau memesan barang sesuai dengan kebutuhan aktual, tepat waktu, dan dalam jumlah yang diperlukan. Jadi pembuatannya sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, aktual, tepat waktu, dan dalam jumlah yang diperlukan, tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan dari kedua metode ini adalah untuk mengurangi biaya penyimpanan dan memastikan ketersediaan barangnya optimal. Lalu, metode tradisional seperti moving average dan exponential smoothing seringkali tidak mampu mengatasi dinamika pasar yang kompleks. Disinilah kecerdasan buatan atau AI bersama teknik machine learning dan deep learning menjadi relevan. Penggunaan teknik machine learning seperti random forest, gradient boosting, dan LSTM network memungkinkan pengembangan model yang lebih responsif terhadap fluktuasi pasar dan perubahan lingkungan bisnis. Integrasi machine learning dapat dalam prediksi stok memiliki potensi besar untuk membantu bisnis retail dan industri lainnya dalam mengelola rantai pasokan dengan lebih efisien dan cepat. Model-model ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan persediaan, mengurangi risiko kekurangan stok, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang berikutnya adalah metodologi. Metodologi penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi ini untuk melakukan prediksi stok otomatis menggunakan AI demi mengoptimalkan pengeluaran retail melibatkan berbagai metodologi. Pertama yaitu wawancara. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pemangku kepentingan utama dari berbagai divisi dalam perusahaan retail, seperti manajemen persediaan, manajemen rantai pasokan, pemasaran, dan keuangan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan wawasan mengenai sistem manajemen inventaris yang ada pada saat ini, tantangan yang dihadapi oleh masing-masing departemen, serta harapan mereka terhadap solusi berbasis AI yang diusulkan ini. Dengan melibatkan pemangku kepentingan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang ada dan kebutuhan spesifik dalam setiap divisi, termasuk terkait inventaris, optimalisasi rantai pasokan, analisis tren pasar, kendala keuangan, dan tingkat kepuasan pelanggan. Analisis data akan dilakukan menggunakan teknik analisis tematik untuk mensintesis wawasan yang dikumpulkan dari wawancara dengan tujuan mengidentifikasi tema-tema utama, sudut pandang yang berbeda, dan pola-pola yang mendasari di berbagai divisi retail. Analisis sistematis ini bertujuan untuk mengungkap tantangan menyeluruh dan kebutuhan spesifik yang harus ditangani untuk mengoptimalkan pengeluaran retail secara efektif. Untuk memastikan kendala dan keadaan dan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta member checking dengan meminta umpan balik dari peserta wawancara tadi mengenai temuan awal. Pendekatan komprehensif ini diharapkan dapat memberikan panduan untuk implementasi yang sukses, memastikan peningkatan efisiensi operasional, pengurangan biaya, dan peningkatan kepuasan pelanggan di sektor retail. Sekian presentasi tentang proposal yang saya buat. Untuk hasil dan pembahasan
masih belum saya temukan. Apabila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.